Selamat pagi, sobat dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat ya rekan-rekan sobat semua. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info alat bantu kerja waterpass ya sobat ya. Ada beberapa ada beberapa jenis, macamnya juga banyak juga ya sobat ya. Ini sebagian yang sering kami gunakan ya sobat untuk proyek-proyek bangunan maupun keperluan yang lain ya, proyek kerjaan yang lain karena manfaatnya banyak sobat. Alat bantu waterpass ini fungsinya banyak. Jadi disesuaikan aja dengan pekerjaan dengan proyek sobat rekan-rekan ya sobat ya. Jadi jenisnya banyak, mereknya banyak, rentang harganya juga banyak ya, variasinya banyak. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Karena hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat, karena setiap tools peralatan kerja equipment tukang dan bengkel itu mempunyai ciri khas keunikan plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia sobat. Oke, yang zaman-zaman dari sudah lama ya sobat ya, dan itu pun tetap eksis ya sobat ya. Itu ini sobat, selang waterpass ini sobat. Ini menurut kami akan selalu gunakan ya sobat. Ini sudah berpuluh tahun juga, ini usianya udah cukup lama dan masih relevan, masih oke, masih mumpuni untuk sebagai alat kerja bantu pembangunan ya, agar hasilnya simetris, kanan kiri bangunan itu simetris, pas, sejajar. uh, itu variasinya banyak untuk proyek kerjaan, pasang kanopi, karpot, pasang kaca kantor itu, pasang folding gate kantor, ruko, atau untuk pasang bata merah, naik bangunan, dan berbagai macam fungsinya banyak sobat. Itu disesuaikan aja dengan kebutuhan sobat ya. Jadi ini uh, selang waterpass ini agak berbeda ya sobat ya. Kebetulan kami dapatnya agak berbeda. Maksudnya beliau ini lunak, eh, elastis, namun juga ulet sobat, kuat. Maksudnya nggak mudah sobek sobat. Dan ini selang waterpass yang menurut kami ya biasanya ini yang paling paling boleh dibilang paling pas ya, karena beliau ini ulet, elastis namun ulet kuat. Jadi ketika seumpama di tempat kerjaan gitu ya, di tempat proyek kerjaan itu terinjak kaki atau apa gitu ya, nggak sengaja gitu ya, itu masih tahan sobat. Maksudnya beliau didesain memang tahan untuk terkena tekanan gitu ya. Namun ya juga tekanannya jangan melebihi dari kemampuan batas selang ini untuk menerima ya sobat ya. Namun sih ya diaman-aman sobat, amit-amit lah ya, jangan jangan terus sengaja diijak dengan motor atau apa, itu ya takutnya pecah juga ya sobat, takutnya sobek juga ya. Jadi ya diaman-aman sobat, karena harganya juga per meternya kalau yang khusus untuk selang waterpass ini agak lumayan sobat. Zaman dulu aja, puluhan tahun lalu aja harganya per meter sudah lumayan. Nah ini kami biasanya menggunakan panjangnya hampir 20 meter sobat. Ini 20 meter sobat. Jadi semakin panjang menurut kami ya semakin baik ya. Karena kita lebih mudah dari menarik sisi kiri, kanan maupun kiri bangunan itu panjang gitu ya sobat, kalau semuanya selang selang waterpass ini panjang gitu ya. Namun kalaupun disesuaikan dengan kondisi kerjaan ya monggo sobat, disesuaikan saja. Namun menurut kami paling pas ya 20 meter. 20 meter itu untuk membangun seumpamanya waterpass gitu ya, untuk pasang folding gate gitu ya. Biasanya kan ruko kan lebar 5 meter atau 4 meter gitu ya mukanya gitu ya. Itu 5 meter atau 6 meter itu enak sobat, karena 20 meter kan eh, bawah 6 meter, terus kanan kiri semuanya mau naik berapa. Biasanya kan
folding gate itu kan 2 meter ya kurang lebih ya. Ada yang ya 2 meter lah, 2 meter seperempat atau berapa. Ya disesuaikan juga dengan folding gate-nya sih ya, gerbangnya itu ya. Ambil contoh folding gate-nya tingginya 2 meter gitu sobat. Jadi kan 2,5 meter lah, jangan 2 meter. 2 meter terlalu ini juga ngepas untuk apa orang keluar masuk kan istilahnya terlalu pendek gitu ya, agak tinggi sedikit 2,5 lah ya, 2,5 meter seumpamanya kita ambil contoh seperti itu 2,5. 2,5 berarti kanan kiri 2,5, 5 tambah 6 11 meter lah. 11 meter ini masih turah banyak gitu sobat, masih lebih banyak. Kalau 20 meter itu lebih enak, kita nariknya itu lebih enak. Itu terus kita coba bedakan ya sobat ya dengan eh, ini apa namanya, selang yang biasa gitu ya sobat. Ini selang yang buat apa namanya, akuarium sobat. Untuk gelembung akuarium tuh selangnya hampir mirip sobat, namun agak berbeda. Berbedanya gini, kalau yang ini agak kaku sobat. Kalau yang untuk apa namanya, untuk akuarium biasanya itu agak kaku sobat. Nah, agak kaku nih. Kalau ini elastis banget sobat. Namun elastisnya ini kuat, ulet gitu loh sobat. Kalau ini apa kurang elastis dan apa ya sobat ya. Karena memang diciptakan memang peruntukannya berbeda kali ya sobat ya. Jadi peruntukannya berbeda, jadi ininya fungsinya berbeda. Ini kalau lama-lama sering di apa istilahnya kena tekanan gitu ya sobat, ini lebih mudah sobek sobat kalau yang untuk akuarium ya, karena memang bukan peruntukan untuk water pass ya. Namun kalau yang water pass ini ya walaupun jangan jangan apa jangan ini ya sobat sering-sering ya jangan diaman-eman lah ya. Itu agak lebih lebih ulet ya, lebih tahan gitu ya sobat. Jadi itu apa biasanya gitu sobat. Namun ya ini juga sebenarnya bisa juga buat water pass, cuman kan karena beliau kaku, karena ini yang biasa untuk akuarium itu kan lebih kaku gitu ya sobat. Jadi kan kalau ketika untuk istilah apa meratakan eh, ukur bangunan itu jadi nggak apa ya, nggak pas banget gitu loh sobat. Nah itu bahasa paling mudahnya itu. Jadi agak berbeda ya sobat ini sobat. Nah, lubang diameter dalamnya hampir sama sobat. Ketebalan untuk ininya juga sama ya. Ketebalan apanya? Pipanya ya, apa maksudnya ketebalan selangnya ya. Ini contoh ketebalannya kurang lebih 0,4 ya sobat ya. Yang untuk waterpass ini, yang khusus waterpass 0,7 sobat. Ya, oh ya lumayan ya sobat bedanya ya. 0,7 0,8 hampir dua kalinya. Tapi untuk lingkarannya hampir sama sobat. Lingkaran dalamnya itu hampir sama. Coba kita lingkaran dalamnya ya sobat ya. Bisa nggak? Berapa ini? OD-nya 6 kelihatannya sobat ini. Sekitar 6 ya. Yang ini juga ya sekitar 6 sobat, 6,3 6,2 itu ya. OD dalam ya, apa lubang dalamnya itu ya sobat. Kalau OD luarnya lebarnya itu lingkaran diameternya 7,4 sobat. Kalau yang buat akuarium ini agak meleot ya, agak meleot, jadi ya kurang lebih ya sobat ya. Hampir sama ya sobat, 7,4 juga ya. Nah itu eh, agak berbeda ya sobat, bentuknya hampir sama dan fungsinya juga bisa untuk menampung air untuk water pass, tapi berbeda sobat, ini berbeda gitu ya. Nah itu contohnya itu sobat. Jadi ini 20 meter dan ini masih untuk jangka waktu ke depan, jangka waktu panjang ya tetap kami gunakan sobat, karena untuk ya ini biasanya kami ya sobat ya untuk mengukur simetrisnya bangunan kanan kirinya itu ya waktu pembangunan, itu alat bantu kami ya tetap lebih dari satu sobat. Maksudnya ini water pass yang ini yang selang digunakan, kita juga untuk menambah apa ya, menambah percaya diri gitu ya sobat ya. Kita juga menggunakan water pass yang lain. Contoh dengan water pass yang seperti ini, yang seperti penggaris water pass ini panjang, ini bisa juga ya sobat ya. Atau mungkin yang sekarang lagi ngetren menggunakan apa cahaya laser itu ya sobat ya, itu juga bisa alat bantu yang water pass laser itu juga bisa. Jadi kami biasanya dua alat yang digunakan untuk
memastikan sobat ya, istilahnya kita berusaha terbaik ya sobat ya, jangan jangan sampai bangunan kita bangun namun terlihat dari luar gitu ya, dari kejauhan kanan kirinya nggak simetris gitu ya, amit-amit ya sobat ya, kita susah-susah bangunnya ya toh, capek juga, terus material yang digunakan juga apa baru, harganya juga cukup cukup lumayan gitu ya. Kalau semuanya di hasilnya nggak simetris kanan kirinya, nggak waterpass kan ya sayang ya sobat ya. Jadi itu sobat, biasanya kami menggunakan dua ya. Ini selang ini pasti digunakan, kemudian alat bantu waterpass yang lain contoh pakai ini, terus eh, mungkin pakai yang sinar laser itu ya, yang alat pakai bantu cahaya laser itu, atau yang digunakan untuk kalau semuanya sobat rekan-rekan punya yang seperti di program studi geologi ya, kalau program studi di kampus kuliah geologi kan ada alat bantu tuh yang untuk biasa ngukur di jalan tuh, untuk levering levering ya, ya mirip dengan waterpass tapi lebih canggih lagi gitu ya, karena alatnya memang didesain untuk permukaan bumi gitu ya sobat ya. Itu apa namanya itu, levering itu mesinnya, itu juga kalau punya itu lebih oke lagi sobat, lebih lebih baik lagi gitu ya, karena itu juga sudah didesain memang untuk peruntukan untuk melihat simetrisnya bangunan kanan kiri, dan berdasarkan tapak bumi ya, istilahnya land clearingnya gitu ya, daerah sekitarnya kawasannya itu dengan alat bantu ya levering itulah yang biasa di rekan-rekan sobat-sobat yang kuliah di geologi pasti biasa menggunakan itu ya sobat. Lah itu kalau punya alat itu ya lebih baik lagi sobat. Ini kan yang boleh dibilang sederhana namun juga mumpuni juga untuk kerja project gitu ya sobat ya. Jadi hasilnya juga kalau apalagi kalau seumpama rekan-rekan sobat-sobat sudah terbiasa membangun bangunan, biasanya kan akan muncul feeling ya sobat ya. Maksudnya analisa lah ya, mungkin lebih tepatnya ya, analisa ataupun ini yang melihat bangunan itu sudah dengan alat bantu waterpass, terus dilihat dengan mata biasa gitu ya, karena sudah terbiasa tahu oh itu kurang kanan kirinya, kurang naik kurang turun. Nah itu biasanya sudah ada feeling itu, analisa itu ya sobat. Tapi ya tetap kita namanya mata mata kita kan juga punya keterbatasan untuk melihat levering itu ya, untuk waterpass ya, alat bantu waterpass ini penting sobat ya, untuk pembangunan bangunan itu penting gitu ya. Jadi itu sobat, untuk ini yang ini di dalamnya ada airnya ya sobat. Ketika mengisinya biasanya kami dari keran, ada selangnya gitu ya, yang sisi satunya ditaruh di sebelah sisi kiri, yang kanan nanti kita masukkan ke selang terus disemprot pelan-pelan, airnya masuk sobat. Jadi waterpass yang selang ini penggunaannya satu sobat, tidak boleh ada gelembung di dalam waterpass ini. Jadi air yang di dalam selang waterpass ini tidak boleh ada gelembung satupun ya sobat, karena itu akan mempengaruhi kanan kirinya dari levelnya kanan kiri waterpass ini. Jadi benar-benar harus terbebas dari gelembung. Lah caranya ini supaya gelembungnya hilang, ya mudah sobat, tinggal di yang ujung satu ditarik gitu, diolor, nanti gelembungnya ditepuk-tepuk dipijit-pijit supaya kuat, terus nanti lama-lama terus keluar ke ujung satunya. Nah itu, tapi paling mudah sih kami biasanya ketika memasukkan air dari pertama itu, kita sudah memastikan supaya gelembungnya nggak ada sobat. Jadi dari selang itu benar-benar mampet gitu ya, terus nggak ada udara masuk, kita langsung airnya masuk mengalir dari sisi satunya, terus muter semua sampai seluruh selang terisi, keluar. Lah itu dipastikan ketika air yang dari selang keran air itu benar-benar nggak ada gelembung airnya, itu biasanya kami seperti itu sobat. Kemudian kami ikat seperti ini supaya gelembung nggak masuk. Nah kemudian ketika nanti project sudah selesai, kita kosongkan lagi sobat, ini airnya kita buang lagi, karena ketika untuk penyimpanan jangka panjang gitu ya. Tapi kalau
sobat rekan-rekan sering projectnya jalan terus, ya ada baiknya nggak usah dikuras ya airnya di dalam selang water pass ini sobat, tinggal diikat aja langsung bisa untuk sewaktu-waktu tinggal digunakan lah. Ketika menyimpan juga posisinya biasanya senangnya ada yang apa, ditaruh di dinding apa tempat apa, di istilahnya apa ya sobat ya, dicantolkan sobat. Nah, dicantolkan untuk yang ujung dua ini yang diikat ini harus posisi di atasnya sobat. Jadi semuanya ini dipasang di tembok gitu ya, atau di cantolan apa, cantol. Yang ini yang posisi dua ini harus di atasnya sobat, supaya airnya ini nggak oh, yang ujung dua ini biasanya di atasnya supaya lebih nggak ter apa ya, nggak ada gelembungnya gitu ya sobat ya, itu biasanya gitu sobat. Ini apa, eh, water pass yang selang sobat ya, ya 20 meter kami biasanya sobat, ini udah puluhan tahun. Dan maaf sobat, sudah mulai ada lumut-lumutnya juga ya, sedikit-sedikit ya kotor sedikit, tapi tetap fungsinya tetap oke, nggak masalah. Kalaupun mau dibersihkan ya tinggal dibersihkan, direndam sama itu sobat, citric acid itu yang biasa buat bikin sirup minuman gitu ya, itu yang bahan makanan citric acid itu. Ini direndam di namanya di apa, ember penuh air, terus airnya dikasih citric itu, terus kemudian nanti citricnya suruh masuk ke dalam selang-selangnya ini sobat. Nanti untuk kotoran-kotoran kayak lumut kecil-kecil ini akan hilang sobat. Tinggal dibilas gitu, direndam dulu semalam atau berapa gitu ya, sampai benar-benar citric acidnya bisa apa, membersihkan, istilahnya kan itu eh, lumutnya dimatiin ya sobat ya dengan citric acid itu, terus kemudian bisa jadi bersih. Nanti selangnya ini nanti bersih lagi, biasanya kami gitu sobat, gampang mudah. Namun ini kategorinya masih hanya sedikit ya, dan ini masih bisa difungsikan dengan baik sobat, dengan mumpuni. Nah ini untuk water pass. Kemudian ada juga mungkin ini posisi agak, nah ini sobat, nah ini water pass yang kecil ini juga banyak juga ya sobat-sobat juga punya ya. Nah, ini juga tetap sering kami bawa sobat. Ini ada yang menggunakan magnet bawahnya sobat, ada juga yang nggak pakai magnet. Terus kemudian biasanya ada juga yang dikombinasikan dengan apa, namanya penggaris ya, ada meterannya, sentimeternya di sini ada gitu ya sobat ya. Itu biasanya gitu. Ini posisinya panjang berapa nih sobat ya? Panjangnya lebih dari 30, sekitar 22 sobat, sampai 23 cm nih. Iya, iya 22, 21, 22, ya 23 kurang lebih sobat. 23 tebalnya ini sekitar 16,8 mm ya sobat. Nah, ini juga bentuknya sini ada yang jadi beliau seperti siku pojokan gitu ya sobat, ini sobat. Jadi agak bentuk tirus ke dalam ya, segitiga ke dalam. Ini fungsinya untuk pojokan itu sobat. Coba ke pojok, terus kita kalau mau lihat, nah itu bisa lihat. Terus ini ada magnetnya untuk nempel di besi, kusen besi atau apa gitu, itu yang medianya besi, kanopi segala macam itu bisa ya sobat dari sini. Nah ini ada tiga ya sobat. Ini untuk sejajar apa, sejajar eh, kanan kiri. Kemudian ini untuk 45 derajat sobat. Nah 45 derajat contoh seperti ini ya sobat. Nah ini semuanya posisi gini, berarti ini media yang di sini nih, kalau ini posisi di tengah, ini kurang lebihnya 45 cm ya sobat. Kan 90 apa derajat kan bentuk L ya sobat ya. Lah tengah-tengahnya itu kan 45 derajat ya. Itu posisinya seperti ini. Nah, ini posisinya di sini. Nah, terus kalau semuanya mau lurus, ini objeknya semuanya kusen pintu gitu ya sobat. Kusen pintu seperti ini kita tempel tek. Nah, ini lurus. Nah, berarti sebelah sini lurus, tinggal sebelah sininya lurus lagi enggak? Sebelah depan belakangnya juga lurus enggak? Nah, kalau bisa gitu ya. Kalau kusen kan berarti nempel di tembok tiga sisi ya sobat, kiri kanan terus bagian yang sini ya, jadi gini ya. Nah, 1 2 3, karena sini kan tembok kan, nempel kusennya. Nah, itu tinggal di
luruskan ini juga bisa sobat, melihat lurusnya gini. Terus kemudian beratnya sobat, ini juga nggak begitu berat ya. Ini selalu ada sobat di kotak perlengkapan kami ya. 85 gram sobat, ini 85 gram. Dan ini nempelnya coba kami ambil besi dulu ya sobat ya. Kita buat ini sebentar sobat, kita ambilkan besi. Nah ini sobat contoh ya, ini besi. Maaf sobat, ini sudah mulai mulai berkarat ya. Ini galvalum sobat, besi galvalum, bukan besi baja yang hitam ya, galvalum. Nah ini contoh ada magnetnya sobat. Nah ini nempel sobat. Nah semuanya kusen lurus gini ya sobat ya. Ini di sini. Nah, kalau sejajar pakai yang ini ya sobat. Nah, kalau 45 derajat yang ini ya sobat. Nah contoh ini sobat. Nah segini 45 derajat ini sobat. Kemiringannya ya, kurang lebihnya ya. Kemudian untuk yang ini, yang tirus ini, tinggal ditempelkan sini sobat. Nah kan bisa sobat. Contoh ini gini. Nah ini sobat. Nah ini masuk, ini dimasuk ke tirus. Mantap. Ini oke sobat, walaupun kecil juga fungsinya banyak. Kemudian kita coba untuk yang ini sobat. Oh ya sobat, ini besi galvalum ini ya. Ya besi yang holo hitam pun, yang kotak hitam itu pun, yang baja itu pun, jangan lupa sobat, kalau sudah menggunakan waterpass itu jangan semalaman di waterpassnya ditempelkan di besi bahan untuk untuk kerja itu ya. Karena biasanya dengan daya magnet ini itu mempercepat proses eh, berkaratnya sobat, akan keluar bercak karatnya lebih cepat. Semalam saja udah pasti ada keluar sobat. Walaupun nggak kena air sobat. Jadi magnet itu uh, media kerja itu yang besi galvalum terutama ya. Biasanya kamu galvalum, kalau yang besi baja hitam ya tetap berkarat, namun ya tetap cepat juga lah. Kalau yang galvalum biasanya semalaman gitu ya sobat. Kalau kita tempelkan di sini gitu ya dengan magnet yang besar gitu, apalagi ya, udah gitu ya sobat. Besok pasti sudah akan semalaman akan muncul bintik-bintik karatnya sobat, karena mungkin terpengaruh dengan gaya magnetnya gitu ya, kekuatan magnetnya ya. Itu jadi induksi magnetnya gitu ya. Jadi besinya cepat berkarat. Jadi harus dilepas ya sobat dari besi-besinya ya. Nah, kemudian ini sobat, ada juga yang waterpass yang sekarang ya cukup tren juga ya, waterpass yang nempel di di garis penggaris siku ya sobat ya. Ini aja ya alat bantu sobat, waterpassnya walaupun cuman satu ya lumayan lah, bisa buat bantu-bantu ya sobat. Nah ini waterpass yang seperti ini ya, ini ada juga ya sobat. Kemudian kita yang ini sobat. Nah ini ada dua kebetulan ya kami ya, stoknya ya. Nah ini ada dua. Ini kan ada yang panjang panjang 40 cm, 60 cm, ada yang 1 meter gitu ya sobat ya. Kalau 1 meter ya biasanya kalau waterpass yang panjang seperti ini penggaris, semakin panjang itu ya memang semakin mudah sobat. Semuanya pasang kusen pintu gitu ya, ataupun ketika diluruskan gini untuk pasang gitu, kanan kiri akan kita mata tukangnya itu akan lebih mudah sobat kalau panjang gitu ya, karena akan lebih atas bawahnya akan lebih kelihatan gitu ya. Kalau semuanya ini kan agak pendek gitu ya, pendek dipasang ya untuk bidang kusen yang 2 meter, ininya cuma berapa? Ini paling 23 tadi ya, 23 cm. Ya tetap bisa digunakan sobat, nggak masalah ya, monggo sesuai, kalau udah terbiasa sih nggak masalah. Namun akan lebih mudahnya dengan yang lebih panjang sobat. Jadi ada yang 1 meter, 60. Ini kebetulan kami 60 sobat, karena 1 meter kadang-kadang kan kepanjangan, bawa di atas peralatan itu agak panjang ya. Jadi kami gunakan yang 60 cm pas lah. Kalau 40 ya monggo boleh juga. Harganya juga 40 sama 60 nggak beda jauh sobat. Jadi ini seperti ini sobat, ini berapa ini? Kurang lebihnya berapa? 200 berapa nih? 276 ya. Coba kita berdiri.
karena ada ini sobat nyenggol yang lain. Oh 265 lah, kurang lebih 270 sobat, karena tadi nyenggol itu 270 gram sobat. Terus untuk tebalnya ini sekitar 29,4 ya sobat, 27,7 loh kurang lebih. Nah ini ada bentuknya seperti ini dan magnetnya cukup kuat sobat, ini panjang dari sini ke sini. Ini juga kalau semuanya ini pojok ini sobat, semuanya terlepas gitu ya, ini tinggal dikasih isolasi double tip terus tempelkan lagi sobat, jadi nanti akan kencang terhadap plat besinya gitu sobat. Ini juga sebelah sini juga ujungnya iya semuanya copot gitu ya sobat, karena agak longgar, mudah tinggal dikasih isolasi double tip, tempelkan aja udah oke. Nah itu sobat, ini ada penggarisnya sobat, ada fungsi penggarisnya sampai 60 ya sobat. Nah ini juga sama, ada sejajar, ada yang 45 derajat seperti ini, terus ada yang ujung. Nah tinggal berdiri begini, ini akan bisa untuk waterpass tengah. Nah gitu sobat, tuh itu mantap juga sobat, ringan juga oke, mantap, harganya juga terjangkau ya sobat ya, ini terjangkau tapi fungsinya juga tetap oke, mumpuni walaupun harga terjangkau. Kemudian contoh untuk waterpass yang ini ya sobat, waterpass yang ini itu waduh, nah ini sobat, jangan sampai ada gelembungnya ini. Kita coba ya sobat, ini posisi seperti ini, kita buka. Nah sebentar sobat, nah ini gelembungnya, mudah-mudahan nggak ada gelembung di bawah ya sobat ya, kami sudah berusaha jaga supaya nggak ada gelembung. Nah, kita coba sobat ini ya, ini sobat, kreasi saja nih sobat, ini untuk pijakan tambahan motor di bagian tengah itu ditambah ini buat anak-anak ya sobat, supaya kakinya nggak bertumpu di mesin ya, di mesin blok kanan kan kiri gitu ya, karena kan anak-anak ya kadang-kadang berdiri ya blok mesinnya kanan kiri itu kan ada bautnya, takutnya ya akan pengaruh juga, dan catnya juga pasti kan kena kaki, akan lecet tergores airnya. Ini buat tambahan sobat, sederhana tapi kuat sobat, namun kuat ini dengan besi kolom ukuran 6 dibengkok-bengkok terus dimasukin busa untuk isolator yang biasa di AC itu terus ditelas titik 2, udah beres, mudah. Nah, ini kita coba ya sobat ya, antara yang kanan dan kiri ya. Nah ini sobat, pas sobat, ini contoh ini ya sobat ya, ini kanan kirinya pas, ini ada terlihat ya sobat ya, ini level airnya ini ya. Nah ini seperti ini sobat, mantap. Nah ini tinggal diperumpamakan untuk bangunan ya, tinggal ini ditarik kanan kiri, dipastikan di dalamnya nggak ada gelembung, terus selangnya waterpass itu benar-benar terurai ya sobat, maksudnya memanjang gitu ya, jangan tergulung-gulung atau tertekuk-tekuk, jangan ya, benar-benar harus lurus terus benar-benar bebas dia geraknya gitu ya, lurus dan tidak ada gelembung air, itu sudah oke lah untuk untuk kanan kirinya simetrisnya pas gitu sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya, terima kasih.